Iya, luar biasa ya. Mau hujan badai tetap datang berbuat baik. Tepuk tangan dong buat kita semua. Keren. Ini Dedek Koko, panggilnya apa? Dedek Koko ya, dedek saya. Dedek boleh nggak berdiri sebentar? Coba, kesini boleh? Kesini sebentar ya, izin ya. Ini saya tadi tertarik banget sama bajunya nih. Sebentar, hadapnya ke sini benar. Yuk dibaca yuk. Banyak, tapi tak pandai menjaga lidah. Keren banget, makasih ya. Oke, boleh tepuk tangan dong buat si Dedek ini. Keren banget. Iya. Nah, ini buat pengingat kita juga ya, supaya apa? Bahwa kita itu ya, namanya orang memang ada yang datang ke saya itu, Cici izin tanya dong, kok kayaknya ya saya kenal ada Dharma Duta, ngomongnya pinter banget, wah tokonya keren banget deh, super keren. Tapi kok ya saya tuh jadi gimana ya, jadi kayak merasa tuh ilfil paham ya? Apa ya istilahnya ya, kayak ilfil tuh kayak merasa gak serak, kayak merasa gak nyaman. Kok apa yang dia omongkan sama kelakuannya sehari-hari itu kok ya gak sesuai ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan ya. Terus kemudian akhirnya waktu itu saya bilang sama dia begini. Oke, iya saya paham, memang bertemu orang seperti itu memang pasti kita akan merasa ilfil, merasa gak nyaman, bahkan kesel. Kalau bisa dipites. Cuma gak boleh ya, karma buruk lagi ya kan. Nah, namun akhirnya waktu itu saya sampaikan ke dia begini, ya terima kasih sudah mau bertanya karena sudah berani berarti mengungkapkan perasaannya. Pasti ada kegalauan di situ. Di satu sisi pasti mikir, ya saya mau belajar tapi kok ya ketemunya orang-orang seperti ini. Ya gimana saya bisa punya sada seperti yang kemarin kita bahas ya. Gimana saya bisa yakin sedangkan orang yang ngajarin aja seperti itu. Nah disinilah teman-teman sebagai informasi bahwa apa. Siapapun dia di dunia ini. Mau dia Romo, mau dia Ramani, mau dia sudah sehebat apapun tetap judulnya manusia. Namanya manusia berarti tempatnya buat masalah ya. Kenapa disebut masalah? Manusia banyak salah ya. Bukan mak bener ya kan. Kalau mak bener jadinya bener manusia bener. Masalahnya manusia itu manusia tadi banyak salahnya. Makanya kita jadi manusia. Jadi wajar gak? Wajar, itu satu hal kita pahami dulu. Kedua ya, saya tanya dia begini. Saya itu tidak punya ibarat kapasitas untuk membahas apa yang orang tersebut lakukan. Namun izinkan saya menjawab ya. Saya sebelum menjawab saya mau tanya dulu satu hal. Tadi kan disampaikan oleh, kebetulan Bapak yang nanya, disampaikan oleh Bapak apa yang dia sampaikan itu keren gitu. Sampai Bapak itu ketika ngomong keren itu matanya itu berbinar gitu loh. Artinya Bapak itu seneng banget kalau dia sharing ya. Berarti kan keren banget. Nah kalau menurut Bapak itu keren berarti apakah menurut Bapak sharingnya ini bermanfaat? Oh iya bermanfaat tapi kan gak sesuai. Mulai lagi gitu kan. Iya saya tanya itu aja Pak ya. Pertama kalau bermanfaat. Oke bisa gak nih ini kita jadikan latihan diri kita. Kan 5 sila aja kan saya bertekad melatih diri. Berarti kalau namanya melatih diri berarti di situ ada terletaknya di kita. Bagaimana kita melatih diri. Berarti ketika ada orang seperti ini datang hadir ke kita. Ini berarti guru besar gitu loh. Ibarat tuh kalau sekolah itu udah tingkat tinggi levelnya gitu ya kan. Nah, kalau orangnya berbuat salah kita akan gampang pantes lah orang yang memang jahat, kita pantas ngomong, kita bisa memaklumi, betul? Muncul pemahaman. Tapi kalau orang seperti itu hadir di depan kita, di sekitar kita, dekat dengan kita, di situ PR-nya. Benar gak? Ibarat ngomong, saya tuh ya jaga sila tuh bagus. Ya contoh apa ya? Contoh sila yang pertama deh, membunuh, oke? Saya jaga sila bagus, ya semua sila saya jaga bagus. Iya kalau gak ada ujiannya, coba kalau nyamuk terus-terusan. 5 menit masih tahan, 10 menit masih tahan, setengah jam
belum lagi contoh lagi meditasi ya, atau apalagi lagi meditasi ya. Kalau meditasi masih bagus, masih terkondisi kita tahan gitu kan, tahan. Aduh, lagi meditasi lagi. Kalau gua tepuk, dosa gua nambah dong. Ya kan, masih bisa ada ibaratnya alat untuk mengendalikan kita supaya tidak tepok. Tapi coba kalau lagi ibaratnya itu mengerjakan sesuatu atau hal apapun yang kita senang, tiba-tiba nyung gitu terus. Rentang inilah kita perlu tahu bahwa setiap manusia rentangnya itu berbeda. Jadi bukan tugas kita itu untuk nunjuk orang kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Teman-teman lihatlah naturalnya kita. Tangan kita kalau begini, satunya kemana? Depan. Lainnya? 3 ke kita. Satunya. Satunya kemana? Satu kadang ke atas, kadang ke bawah. Nggak mungkin ke sini. Nggak mungkin ke sini kan? Nggak mungkin ke sini, nggak mungkin ke depan. Kadang pasti kalau nggak kita ke gini, ke atas, betul? Ya, betul nggak? Oke. Ini kita diingatkan untuk apa sih sebenarnya? Pada saat kita menunjuk orang lain, pada saat kita menilai orang lain, introspeksi dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Apakah kita juga udah benar sesuai yang di atas? Apakah kita juga benar-benar sesuai selaras dengan semesta ini, bumi yang kita pijak? Itu tujuannya. Jadi tujuannya adalah ketika ada orang datang seperti itu berarti dia guru kita. Kalau kita masih mampu menilai dia tidak baik, berarti kita belum lulus. Betul gak? Kok dia begini, kok begitu? Nah kalau kita bisanya bilang, oh terima kasih. Kamu benar-benar guru, kamu pintar ngomong tapi ternyata kelakuanmu gak sesuai. Oke, berarti saat ini pilihannya di saya. Saya mau mikir yang baik tentang kamu atau mau pikir jelek atau bahkan saya mau doain kamu semoga nantinya kamu juga punya kesempatan pelatihan dirinya makin keren, makin bagus ya. Dan kemudian kamu bisa bebas dari kelakuan perbuatan tidak baik kamu selama ini. Kan itu orang yang sama tapi cara yang dipilih berbeda, setuju? Itu ya, jadi bukan kepada apa yang ada di luar kita, latihannya selalu apa yang dari dalam diri kita. Karena apa yang ada di luar, mau anak kita, mau pasangan kita, mau karyawan yang kita bayar sekalipun, kita gak akan bisa rubah, setuju? Yang bisa kita rubah hanya diri sendiri. Mau mikir apa, mau ngomong apa, mau melakukan apa, setuju ya? Nah sebelum saya mulai lebih dalam ini, bolehkah sekali saja ku menangis? Loh kok gitu ya, dan nanti saya cerita sedikit kenapa bisa ada tema ini ya. Sebelumnya saya mohon izin menyampaikan apresiasi dulu sekalian, ini kita review sedikit yang materi kemarin ya. Jadi teman-teman saya mau menyampaikan apresiasi kemarin setelah habis sharing, ada beberapa yang ngobrol sama saya dan bilang, Cici tahu nggak selama SPD ini berapa hari ini, saya baru hari ini datang. Oke, kenapa? Ya pokoknya saya cuma mau dengar Cici katanya. Saya sampaikan terima kasih dan ini memang saya di beberapa tempat ada seperti ini juga. Bahkan kemarin terakhir yang saya sebelum kesini saya di SPD yang di Tangerang itu. Istrinya itu deketin saya ya. Yang lucunya gini, waktu saya baru sampai ada satu bapak-bapak ajakin saya ngobrol. Nah karena saya pengen ikut kebaktiannya, jadi saya nggak tahu dia ngomong apa. Saya cuma iya aja. Ya saya hargai niat baik dia mau ngobrol. Ternyata dia kayaknya mau menyampaikan sesuatu, cuma saya nggak dengar. Saya cuma iya. Maksud saya nanti aja ngobrol lah gitu kan, karena saya mau ikut kebaktian. Nah setelah kemudian itu kan karena saya agak waktunya itu terlalu pas. Jadi udah rame yang saya cerita umatnya banyak itu. Jadi begitu sampai di sana saya perhatikan sudah penuh sampai ke belakang. Ada satu sisa di depan baris kedua itu 01 agak ke tengah gitu kan. Oh saya akhirnya pilih duduk situ. Kemudian saya duduk samping saya ya cewek ya kan. Kemudian setelah selesai saya sharing, cewek di samping itu ajakin saya ngobrol, ajakin saya foto. Dia bilang seneng akhirnya bisa ketemu saya gitu kan. Nah kemudian dia kenalnya dari sosmed. Nah kemudian akhirnya setelah itu selesai dia bilang, Cici tahu nggak? Dia bilang ya saking happy-nya dia bilang begini, Cici tahu nggak? Suami saya baru kali ini berhasil saya ajak ke wihara. Selama ini susah banget. Ini SPD udah berapa hari kagak mau datang ke wihara katanya. Baru hari ini saya bilang si Nancy sharing dia baru mau datang katanya. Dia bilang makasih. Terus ternyata tahu nggak ternyata suaminya siapa? Yang tadi ketemu di depan.
Dan suaminya itu ternyata duduknya di belakang. Karena kan mungkin dia parkir ya. Jadi di belakang. Jadi akhirnya suaminya maju ke depan ngobrol. Nah dia mengulang apa yang tadi disampaikan. Jadi ternyata dia termotivasi jadi pengen ikut, ibaratnya itu ikut acara-acara yang berkaitan dengan pelatihan diri. Nah bagus kan? Saya mau informasikan buat teman-teman, bagus ya. Kalau kita masih baru level seperti itu, ibaratnya itu mau mencari pembicara atau orang yang kita rasa itu menurut orang itu bagus, itu bagus. Namun akan lebih bagus lagi kalau kita mau belajar dari semuanya, setuju? Oke, jadi kalau kita masih ibaratnya itu membandingkan, oh ini begini, ini begitu, ini begitu, kita ketahuilah bahwa itu hanya pembelajaran diri kita. Berarti kita penilaiannya masih perlu untuk kita perhatikan lagi ya. Kalau kita mau belajar, kita akan lebih makin kebuka wawasannya belajar dari banyak. Setuju ya? Oke, jadi saya sekalian menyampaikan dan tujuannya adalah supaya teman-teman bisa melewati itu dan akhirnya mau belajar dari siapapun. Boleh? Oke, terima kasih ya. Nah, teman-teman semuanya, ini saya mau sharing tentang bolehkah sekali saja ku menangis. Ini awalnya saya diminta sharing topik ini, kenapa? Karena waktu itu di satu wihara ya, dia itu bilang, Cici boleh gak saya minta topik ini? Saya bilang, pertama kali baca ini coba di pikirannya teman-teman apa yang terbayang? Oh sebagai informasi sebelumnya sorry, Romo Ramani, Oma Opa, teman-teman yang hadir, izin panggil istilah teman-teman. Bukan berarti saya sok kenal sok dekat walaupun begitu ya. Tapi tujuan baiknya adalah ini untuk mengingatkan saya bahwa saya bukanlah siapa-siapa. Saya tetap juga masih melakukan kesalahan. Saya sadar ataupun tidak melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Karena itu saya memanggil semua dengan istilah teman-teman dengan niat baik dan tujuan juga mau belajar dari teman-teman. Ya, karena kalau dengan istilah teman berarti gak ada yang namanya perbedaan status, perbedaan apapun itu. Kita menjadi teman di dalam perjalanan kehidupan ini. Setuju ya? Oke, terima kasih. Nah, jadi menurut teman-teman tadi, coba kalau dengar kata ini, kalimat ini. Bolehkah sekali saja ku menangis? Yang terlintas apa? Ih, lebay. Ih, cengeng. Apa Mioni? Kok senyum-senyumnya begitu amat mengandung arti? Apa? Coba yang terlintas apa? Tuh dia ketawa sendiri. Kamu kayaknya gak pernah nangis kali ya? Ketawa terus ya? Aduh ketawanya begitu amat. Jangan ngalahin yang itu loh ya. Oke, yuk apa yang terlintas coba? Yang anak-anak muda nih, hah? Sedih, betul? Sedih, terus beban pikiran, gak happy, betul? Terus kayaknya ada gak bahkan buat para cowok? Kayaknya itu hal yang tabu. Apalagi kalau dari kecil itu suka diomongin, cowok harus kuat, gak boleh nangis ya kan. Nah kebetulan hari ini kan hari Kartini, emansipasi wanita katanya ya. Ya kebetulan ini hari ini saya mau bahas emansipasi pria ya. Bolehkah kalau cowok bisa ngomong, boleh gak sih sekali aja gue nangis gitu? Boleh gak? Kenapa boleh? Tapi bagi mereka gak boleh. Bahkan saya waktu di wihara ini ya, itu ada bapak itu setelah sesi sharing ada pertanyaan jawab, dia bilang begini, Cici saya itu dari kecil sampai sekarang nangis itu paling cuma 2 kali kata dia. Pertama waktu pacar saya pergi. Kedua waktu dia bilang pacar dia pergi, dia bilang iya soalnya saya sadar diri saya itu gak ganteng katanya. Jadi dapat pacar itu gak gampang kata dia. Lucu, orangnya lucu gitu. Dia bilang yang kedua saat orang tuanya meninggal. Oke. Nah kemudian namun ya saya itu kok rasanya ya beban ya. Setiap kali saya kayaknya pengen nangis saya tahan. Terus itu kayak ada merasa marah di dalam diri yang saya tuh gak bisa kendalikan dan akhirnya jatuhnya saya jadi marah-marah gitu. Oke, terus yang Koko mau nanyakan apa? Nah masalahnya katanya, saya sekarang punya anak cowok. Masih umur belasan. Dia juga saya didik seperti saya. Anak cowok gak boleh nangis. Gimana ya Ci? Lah anak Koko, kok nanya saya gimana? Tadi udah denger sharing gimana?
Oh iya ternyata boleh ya nangis kata dia. Cuman sekarang gimana ya, kan itu maksudnya umumnya orang-orang tuh seperti itu. Nah dengan tujuan inilah makanya kita perlu sharing tentang hal ini supaya juga nangisnya itu nggak yang nangis lebay. Cewek juga banyak yang nangis lebay, bener nggak? Supaya nangisnya itu tepat ya, tepat sesuai, nanti ada fungsinya, ada manfaatnya. Nah loh, ada fungsinya loh ya. Jangan sampai di satu tempat juga tempat pelatihan meditasi center juga ada satu bapak-bapak cerita juga temennya umurnya 40-an lebih, tiap kali dia nggak dapet apa yang dia inginkan, misalnya minta sama suaminya nih, Pak aku pengen apa contoh tas model apa gitu kan, misalnya nggak dikasih, tahu nggak ngapain dia? Nangisnya nggak cuman yang nangis gitu, nangisnya ngusel-ngusel. Coba nangisnya kayak anak kecil ngusel-ngusel, itu kebawa terus, bahaya nggak begitu? Nah makanya kita perlu bahas ini, tujuannya adalah supaya kita punya pandangan benar. Dengan pandangan benar mengenai hal ini kita akan punya cara berpikir benar, cara berucap, bertindak, semuanya bisa sesuai jalan mulia berunsur 8 ya. Nah jadi teman-teman semuanya waktu diminta di sharing di hari itu sama. Jadi dia bilang saya itu sudah nawarin ke beberapa pembicara tapi gak ada yang mau topik ini. Oh iya kenapa, saya bilang ini menarik loh topiknya loh ya. Iya justru itu sih, kebanyakan pembicara itu bilangnya ini sedih, gak asik gitu loh. Kayaknya maunya tuh bahas itu yang bisa bikin orang-orang tuh happy. Lah pertanyaannya, kalau gak ada hujan gimana kita tahu panas itu gimana? Kalau gak ada kesedihan kita gimana tahu ada bahagia? Siapa yang ngertiin ini hal jelek? Ya kita juga, setuju ya? Ya saya bilang oke, gak apa-apa. Kita bahas ya. Nah inilah yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Kita berbagi tentang ini, semoga bisa membantu kita semakin bisa lebih keren lagi, makin keren lagi. Karena kenapa, semuanya sudah keren ya. Gimana enggak keren? Langit menangis begitu ya dari tadi kan. Tapi semuanya tetap semangat datang ke wihara untuk berbuat baik. Boleh dong tepuk tangan buat kita semua. Oke, thank you. Nah ini saya lanjut. Saya nggak perlu perkenalkan diri lagi ya. Oke, nanti bahaya soalnya. Makin kenal makin sayang. Oh iya, sama satu informasi lagi, mungkin saya mau minta maaf, mungkin ada di antara teman-teman ya ataupun temannya yang pernah ketemu saya, yang pernah japri saya, karena nggak cuma 1-2 orang aja yang ngomong ya. Itu pernah WhatsApp saya tapi kemudian gak kebalas, mohon maaf ya. Bukan berarti saya sombong, walaupun memang sombong ya. Mohon maaf, karena ketika saya sudah beraktivitas atau sharing seperti begini ataupun sedang ada klien, sudah gak akan mungkin saya melihat handphone. Ya, jadi WhatsApp itu pasti udah ketumpuk-tumpuk. Mohon maaf kalau memang tidak terbalas, dan kemarin juga ada yang sampai sudah setahun ya, mohon maaf ya. Jadi ya, oke, jadi nanti boleh tolong japri lagi, boleh ya? Oke, terima kasih untuk kesabarannya. Kagak marah dan mau datang lagi loh, keren banget. Oke, ya jadi semua teman-teman ini saya nggak perlu bacakan lagi ya. Oke, kita lanjut aja. Nah ini, pertanyaannya adalah, bagaimana bila saya merasa sedih, merasa nggak dipahami, merasa tidak dicintai, merasa sendirian, merasa frustasi, capek, marah, takut. Masa iya sih saya nggak boleh nangis? Apalagi yang cowok. Kamu didoktrin begitu nggak? Dulu ya waktu kecil. Iya, kalau nangis dibentak, Iya, tambah dimarahin. Tambah dimarahin. Oke, tenang, hari ini emansipasi pria ya. Oh, pria juga manusia, betul nggak? Tepuk tangan dong buat para cowok-cowok keren ini loh. Mereka dari kecil itu nggak mudah loh hidupnya. Dari kecil sudah didoktrin cowok nggak boleh nangis. Padahal mereka juga manusia, punya air mata, disia-siakan ya, kasihan ya. Oke, makanya kita tadi tepuk tangan buat mengapresiasi para pria, para bapak, para adik-adik cowok, itu keren banget. Kita paham,
hidup kalian juga gak mudah. Tapi kalian berusaha untuk kuat, berusaha untuk tegar ya. Nah hari ini kita bahas sebenarnya bagaimana sih nangis yang benar. Nangis yang benar ya. Oke, nah teman-teman untuk semakin lanjut tadi saya janji sama Dewi Dapur, Ibu Dewi Dapur untuk banyak nyanyi ya. Oke kita nyanyi satu. Ini cara nangis yang benar juga. Oke, boleh gedein dikit? Oh Aris di sini. Oh iya. Thank you, Tirta. Kecilin dikit. Thank you. Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang, menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buahku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan, yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini. Penyanyi kita tepuk tangan dong. Membuat hati hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dharma-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Segala yang terjadi indah pada waktunya. Namun percaya, tidak akan ada indah bila kita tidak mau belajar dan tidak mau usaha. Membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku dharma-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Indah pada waktunya. Dan takkan pernah ku menyerah untuk terus menggapai bahagia. Kita terus berusaha. Bahagia itu nyata, ada, pasti. Tapi kalau kita nggak jalan, nggak akan bisa. Semua makasih kau telah tunjukkan aku dharma-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur dan ku kan tersenyum segala yang terjadi. Segala yang terjadi indah pada waktunya. Mohon maaf kalau telinganya ada yang tersakiti ya. Saya hanya mau berbagi kebahagiaan ya, bukan penyanyi juga, cuman hanya mau berbagi kebahagiaan. Dan teman-teman, thank you Ci Vivi, ini penyanyi kita keren. Thank you. Nah, saya jadi belajar. Nah teman-teman, ini salah satu cara menangis yang benar. Ya, lo kok bisa benar? Gini, teman-teman kalau lagi stres, lagi galau, lagi tadi merasa sedih, merasa frustasi, merasa takut, merasa marah, merasa gitu kan. Ya, kan udah pengen banjir tuh kan. Ayo, jujur, biasanya setelnya lagu apa?
Apakah ragu parita? Namo tassa bhagava. Enggak ya. Apa jujur style apa? Lagu-lagu apa? Lagu sedih, lagu-lagu balada. Betul, makin hot lagunya. Saya dipahami. Kok ada yang sependeritaan ya sama seperti saya ya. Kok saya gak sendirian, teman saya banyak yang menderita. Betul, kita jadi merasa gak sendirian. Betul, rasanya beban itu saat itu berkurang. Karena kayaknya ada yang bantuin, maksudnya ada yang lain-lain juga sama kayak kita. Jadi akhirnya kita larinya ke lagu-lagu seperti itu. Enggak salah, tapi akan lebih baik lagi, lebih tepat lagi kalau apa? Kalau momen itu, tahu gak informasinya? Secara ilmu neuroscience, saya pernah informasikan kan ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar waktu itu cuman sekitar 12%, bawah sadar 88%. Nah, mau bukti gak bahwa pikiran bawah sadar itu lebih gede? Kan Pasiko. Datang lihat buktikan, sudah datang, sudah lihat, mau bukti gak? Hah? Halo, selamat datang, Namo Buddhaya. Ya, mau bukti? Hah? Mau? Nggak takut? Oke, teman-teman ya, buktinya begini. Tahu ya setiap saat itu kesempatan berbuat baik, betul? Melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Sadar ya? Karena kalau satu titik pemikiran buruk aja ataupun ucapan buruk itu akan menambah langsung tabungannya yang jelek langsung ditambah. Cing-cing gitu ya. Oke. Coba sekarang tiba-tiba ketampar. Bak! Reaksi gimana? Tampar balik. Lo katanya ditampar pipi kiri. Kasih pipi kanan. Cinta kasih. Kok enggak? Tampar balik. Kalau nggak tampar balik mulutnya ngoceh-ngoceh kan. Ya, kebun binatang keluar nggak? Nah, gak usah jauh-jauh lah, habis berbuat baik, habis kebaktian ya, pagi-pagi masih celing ya kan otak kan. Kalau Anda bisa bilang, aduh Cici malam yang ngantuk ya wajar lah, bawah sadar berkuasa sekali gitu ya. Ngantuk Bo. Ya, sekarang oke, pagi, gimana kalau misalnya habis kebaktian pagi-pagi, tiba-tiba keluar dari wihara, sudah berbuat baik, happy di wihara, sudah berwihara gita, sudah ini, ini kini ada Cici artis juga ternyata loh. Ini penyanyi juga kan? Anaknya ya. Nah, iya tadi katanya Om itu main gitar. Keren nih keluarga penyanyi. Nah, itu teman-teman coba kalau keluar dari wihara padahal udah tahu lagi berbuat baik. Udah tahu kan itu kan, udah tahu, udah terkondisi dan memang sudah melakukan perbuatan baik. Keluar dari wihara keserempet motor ngomongnya apa? Apa? Si depannya A, belakangnya G keluar? Ada. Depannya K, B, depannya B. Apa itu? Saya kagak tahu. Oh, oke. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi nambah deh daftar saya. Depannya B, belakangnya T itu boleh teka-teki tuh. Oke. Ya, itu keluar betul ya. Padahal kita tahu kalau kita sadar itu adalah kata-kata ucapan yang tidak baik, ya. Itu hanya akan menambah karma buruk. Nanti berbuahnya buat kita lagi. Begitu kita kesenggol orang bilang B belakang. Berani-beraninya senggol gue. Lah balik ke kita. Ya buah karma perbuatan kita. Karena kita yang gak bisa mengendalikan diri di sini. Nah itu tadi makanya jaga lidah ya. Nah jadi teman-teman ini kita perlu apa? Sadar dulu. Setelah sadar baru bisa berlatih. Karena kalau gak sadar gak bisa berlatih. Tapi setelah sadar baru berlatih juga gak cukup. Kita harus ditambah apa? Pengetahuan. Itu tadi pandangan benar. Nanti akan kemudian ini mengkondisikan semua latihan kita semakin baik. Setuju? Makanya dibilang jalan untuk memutus penderitaan. Jalan mulia berunsur 8. Oke, sekarang kita lihat baca sama-sama yuk di dalam Dhammapada ini. Ia yang akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang, orang bijaksana selalu bergembira dalam ajaran yang dibabarkan oleh para Arya. Teman-teman dari bait ini teman-teman lihat,
orang setelah mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Disinilah kadang-kadang kita itu mungkin memahami menangis itu bukan bahagia, bukan tenang. Pertanyaannya saya mau nanya, emangnya kalau orang nangis melulu tentang kesedihan? Ada nggak menangis karena terharu? Ini orang baik sekali sama saya. Luar biasa mengorbankan hidupnya sampai terharu kitanya. Atau ketika kita mendapat satu pembelajaran kita tanpa sadar meneteskan air mata. Ada? Berarti ini bukan melulu tentang kesedihan. Betul? Berarti, nah teman-teman perlu memahami dengan lebih tepat. Jangan diartikan mentah-mentah ya. Nah ini di sini maksudnya apa? Hidup berbahagia dengan pikiran yang tenang. Berarti yang harus kita kondisikan adalah pikirannya. Oke, bukan perbuatan nangisnya. Oke, nanti kita akan makin masuk ya. Kemudian orang bijaksana selalu bergembira. Ini bergembira bukan berarti kita ketawa terus. Hehehe. Emang kata siapa orang ketawa terus itu benar-benar gembira secara benar? Buktinya teman kita yang ketawa terus kan? Atau kan tadi yang Koko cerita yang ketawa itu ya, itu hanya kita yang di meja berenam ya. Tadi kita udah cerita seru juga ya di wihara ini. Oke, kemudian ya teman-teman semua dari sini ya kita lihat. Menangis ini apa sih sebenarnya? Menangis ini adalah suatu respon fisik akibat dari refleks ataupun dari gejolak emosi yang dirasakan oleh seseorang. Oke, dan menangis ini dari sudut pandang psikologi ini artinya apa? Ini merupakan satu sinyal, tanda, memang betul. Satu sinyal ataupun tanda orang lain melihat kita ya, atau kita terlihatnya ya, atau kita terlihatnya itu kayaknya rapuh. Nah, pertama kita itu butuh bantuan dan butuh berbagi. Ini secara psikologi, berarti bukan secara dhamma, bukan secara umum. Oke, nah makanya kita gak boleh menyalahkan dulu arti ini. Sebentar, saya kok tadi tidak melihat cici itu tiba-tiba dia nongol, ajaib sekali. Baru masuk ya Cia ya? Oh oke, ajaib sekali, saya pikir tiba-tiba ada. Wah, magic gitu. Sampai tadi pintunya gitu kebuka saya gak sadar kok tadi ada yang saya sadar. Oke, baik. Nah ini berarti apa? Kita lihat ini berarti dari sudut pandang psikologi aja. Berarti tidak mewakili keseluruhan. Oke, sampai sini pahami. Beda dengan dhamma. Dhamma ini adalah kebenaran mutlak, kebenaran hakiki, kebenaran sejati yang ada di semesta ini. Tidak bisa tidak. Jadi kita nggak setuju pun nggak bakal bisa. Contoh, salah satunya hukum gravitasi. Segala sesuatu yang dilempar ke atas jatuhnya akan ke pusat bumi. Ya bawa aja siapa dulu. Bawa dari kita negara yang di atas sama yang bawah beda lagi kan. Nah, ke pusat bumi ya. Buktinya mau balon pun suatu ketika pasti akan jatuhnya ke pusat bumi. Setuju ya? Oke. Dua orang, satu orang baik, satu orang jahat dilempar dari gedung lantai 5. Apakah karena dia baik dia terbang? Enggak kan? Tetap dua-duanya akan jatuh. Setuju ya? Nah, lalu pertanyaannya yang mana yang mati itu kagak tahu. Oke kan? Belum tentu yang jahat yang mati loh. Betul gak? Bisa gak yang malah yang baik yang mati? Bisa. Apa yang bisa menjelaskan ini secara logik? Hanya Dhamma bisa menjelaskan. Di sini bermain hukum karma. Betul? Ini tidak bisa tidak. Ya, pasti akan terjadi. Nah jadi teman-teman, jadi kita perlu tahu di dalam Dhamma ada yang disebut kebenaran yang hakiki, ada yang disebut dengan kebenaran konseptual. Oke, nah kebenaran ini contohnya begini nih, teman-teman kalau misalnya nih saya bilang sama teman-teman ya, ini warna apa teman-teman? Hitam. Setuju? Kok ada yang enggak? Sebentar, siapa tahu beda. Ini hitam bukan? Oke, setuju ya. Saya konfirmasi dulu soalnya. Siapa tahu ada yang bilang ini putih. Ya, enggak ya, hitam ya. Oke. Nah, kalau dari kecil, misalnya saya dikasih tahu sama orang tua saya, Nancy, ini warnanya merah. Bisa nggak terjadi kondisi bahwa saya sampai usia berapa akan sangat percaya ini adalah merah? Betul? Tapi apakah itu pasti benar? Belum tentu. Sama seperti ini, cuma dari satu sudut pandang. Nah, tapi sesuatu yang benar, yang benar sesuai dengan kebenaran semesta, kebenaran yang ada di dalam semesta ini, itu benar-benar tidak lekang oleh waktu, tidak bisa dipatahkan oleh ilmu apapun. Oke, nah terus seperti ini teman-teman. Contohnya, saya mau nanya, binatang
yang warnanya putih, kemudian ada dot-dot hitamnya dan mengeluarkan susu. Namanya apa? Sapi. Ini yakin benar? Kita bilangnya sapi orang Indonesia. Coba kalau orang bule bilangnya apa? Jangan nunjuk saya bilangnya ya, kau. Kalau bule ngomongnya kau ya. Kalau orang bule sama orang Indonesia bisa berantem. No, this is cow. No, sapi, no. Tapi orang Indonesia, ini sapi bule. Bukan cow. Kalau masalahnya sama-sama gak ngerti. Sama-sama gak punya pemahaman, gak punya pandangan benar bahwa bahasa itu kaya sekali di dunia. Maka akan terjadi keributan, ketidakharmonisan. Serius ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi ini adalah kebenaran konsep yang disetujui oleh beberapa orang ataupun beberapa masyarakat ataupun beberapa kelompok. Zaman dulu aja uang gak ada kan? Cara mau beli barang gimana? Barter. Saya punya misalnya daun 5 helai, saya mau ayam, kalau orangnya mau saya tuker daun 5 lembar, ya dapat saya ayam, ya kan? Nah, nggak ada bilang pintar bodoh siapa di situ saat itu, betul nggak? Nggak ada bilang nilai berapa. Nah, kemudian supaya makin ibaratnya untuk mempermudah, makanya dibikinlah nilai tukar yang berupa uang itu, gitu loh. Jadi itu yang disepakati, ya, kebenaran yang disepakati oleh bersama. Ya, jadi kalau kebenaran semesta bahwa hukum karma, hukum yang terjadi di semesta ini termasuk ke dalam dhamma. Ini tidak bisa ibaratnya tuh di debat, ini udah pasti akan terjadi. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya. Oke? Ya. Nah, teman-teman semua, kemudian kita makin lihat. Ini teman-teman, tahu nggak? Ada manusia itu yang nggak bisa nangis. Nah, dan secara ilmu psikologi dijelaskan bahwa manusia yang mampu merasakan penderitaan, yang nangis, itu juga menunjukkan bahwa dia itu mampu merasakan penderitaan orang lain dan punya empati. Oke, namun kadang empatinya itu berlebihan ya, sampai lihat apa aja nangis gitu. Bisa ya, ada ya. Nah, teman-teman nanti kita lihat ya supaya bagaimana menangis ini dengan cara yang lebih tepat dan benar. Karena kalau enggak kan lama-lama jadi berasa capek, bisa kan? Nangis terus gitu loh. Belum lagi kalau udah bedakan luntur semua ya. Nah, terus ini juga merupakan satu petanda manusia ini dia tuh mampu merespons sesuatu. Ini petanda. Ini dari sekarang ilmu psikologi, oke? Dan kemudian teman-teman tahu nggak informasinya bahwa ada orang itu nggak bisa nangis tuh. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Oke. Ini, nah teman-teman ada jenis orang yang tidak mampu menangis, psikopat, sosiopat. Oke, kemudian dengan gangguan kesehatan mental, jangan harap dia bisa nangis. Jadi bukannya dia itu ibaratnya nggak mau merasakan penderitaan orang lain, karena dia punya kelainan ini. Jadi sebenarnya kalau bisa menangis itu suatu hal yang baik gak? Baik, kalau dilihat sampai sini ya informasinya betul. Karena ternyata berarti saya nggak punya kelainan gitu loh. Saya masih bisa nangis, ya paham ya? Berarti itu suatu hal baik juga ternyata menangis. Nah, nanti kita lihat lagi, ada loh manfaat menangis itu apa. Nah ini teman-teman, satu informasi lagi. Pasien dengan Sjogren's syndrome ini punya kesulitan memproduksi air mata. Ngeri nggak? Ngeri. Dia gak akan bisa memproduksi air mata. Jadi bukannya dia itu ibaratnya orangnya sadis banget. Umumnya kan kita mengartikan begitu, betul ya? Karena dari ilmu psikologi menjelaskan beberapa hal seperti itu tentang menangis, sehingga kita mengartikannya bahwa orang yang nggak mau nangis, yang nggak bisa nangis itu nggak punya empati, gitu loh. Akhirnya punya kebalikan. Makanya ini tujuannya untuk mengingatkan kepada kita belajar apapun jangan mentah-mentah ditelaah, jangan mentah-mentah diterima begitu. Kita harus selidiki. Makanya keren banget ya guru kita ya, selidiki. Kemarin ingat apa? Ke wihara dengerin sharing atau belajar dimanapun dengerin sharing, kemudian diapain? Diingat, terus dipahami, wih keren, terus diselidiki, kemudian diimplementasi. Lihat lagi Facebooknya Wihara Meta ya, ada contekannya di sana. Ya wajar, mau belajar pasti, tapi keren, udah bisa ingat keren. Oke, nah teman-teman kita lihat lagi. Ada 3 macam air mata yang dihasilkan oleh tubuh saat menangis. Pertama itu adalah air mata refleks. Ini adalah air mata untuk melindungi mata dari iritasi.
Contoh, begitu kita jalan, tiba-tiba ada debu. Bagaimana? Kita kelilipan kan? Nah, terus kadang-kadang bisa keluar air mata nggak? Yes, nah itu air mata refleks. Kemudian air mata basal, ini untuk melembabkan, menutrisi, melindungi mata. Yang matanya kering, butuh ini nggak tetes air mata? Nah itu, karena sudah kekurangan air mata, makanya butuh air mata tambahan untuk melembabkan. Kemudian air mata emosional, nah inilah yang terjadi saat kita sedih atau senang. Oke, jadi kita bisa nangis, nah ini bisa sampai banjir seperti itu. Sebenarnya sih nggak cuma 3 aja teman-teman ya. Saya punya daftarnya sebenarnya ada tambahannya. Yang keempat yaitu air mata buaya. Air mata buaya tahu apa? Nah kita tanya Dewi Dapur tadi keren banget tuh dia tahu. Dia bilang jangan tanya orang umur, nanti jadi suka. Oke, terima kasih ya. Saya dapat senjata untuk ngekat orang. Bagus. Nah, teman-teman air mata buaya apa coba? Sering dengar kan air mata buaya? Apa tuh? Acting, bener Om, keren. Terus kenapa acting? Kalau namanya acting berarti? Pura-pura. Macam mana Om coba? Enggak bercanda. Ya, pura-pura, acting doang. Jadi pura-pura suka. Pura-pura cinta juga bisa dong Om ya? Wih, pura-pura cinta. Hati-hati ya, buaya di mana-mana. Jangan bilang buaya itu cuman para pria ya. Ini emansipasi pria malam ini ya. Bukan para pria dong, wanita juga banyak. Teman-teman tahu nggak? Saya punya anak tuh 3 ya. Jangan bengong, kesannya kayak nggak boleh punya anak 3. 3 ya. Anak yang paling itu anak 3 ini beda-beda karakternya. Yang 1 sama 2 itu pokoknya kalau kecil itu kan dia beda cuma 2 tahun. Kalau lagi dikena konsekuensi ya hukuman lah ya bahasa ininya hukuman, tapi saya bilang konsekuensi. Jadi kalau mereka berantem atau mereka melakukan hal yang melanggar kesepakatan bersama ya, itu akan saya tempatkan di kotak-kotak di kamar. Jadi si Dedek di sana, si Cece di sana, si Koko di sini misalnya gitu kan. Ada kotaknya masing-masing. Yang keluar tambah 5 menit. Ya, tahu si Dedek, kalau si Koko berdiri diam aja. Anak baik banget, surut banget, diam. Kalau yang kedua, yang pertama diam tapi mukanya sedih gitu loh. Tapi dia nggak sampai nangis. Kok yang kedua, udah rasanya dunia rontok gitu loh, menderita banget gitu. Yang kedua, pokoknya kayak itu mungkin air mata buaya juga. Nah yang ketiga itu tahu dia kalau kena hukuman di kotak apa yang dia lakukan tahu? Mainan. Dia begini, dia bilang apa? Yang penting kakinya nggak keluar. Jadi pokoknya kakinya 1 masih di dalam kotak, dia akan begini suka-suka dia. Nanti kalau dia udah jatuh, gitu. Ya, yang ketiga seperti itu. Oh itu jago banget lagi buaya. Itu 1 kali kejadian. Saya antar pergi les. Begitu pergi les itu loh, matematika tuh kalau dulu lagi viral ya, les matematika gitu kan ya. Saya antar ke les matematika. Ini yang ketiga ini memang gak suka belajar ya, beda. Dia sukanya hal-hal yang berbau seni. Nah yang ketiga ini ketika dia pulang les, tingkahnya banyak pokoknya deh. Begitu pulang les di situ tuh dia cuma mau pergi gara-gara ada permen. Ya, jadi dia di sana saya bilang, Dek udah permennya cukup. Ya, jadi ketika saya bilang cukup, mulai nangis. 1. Nah, kok yang kedua kan nangisnya masih gitu. Yang ini lebih berani kan. 1 katanya. Mulai dari berapa? Pokoknya dia nawar-nawar jadi 1 deh. Enggak, pokoknya enggak saya bilang. Karena Dedek udah makan, udah cukup. Ya, Mama sayang sama Dedek, Mama nggak mau gigi Dedek rusak. Saya gituin. Wah, dia nggak mau tahu, dia nangis teriak. Terus saya agak sedikit bawa dia supaya nggak di depan counter itu, karena kan itu jalan orang buat masuk. Keluar dari pintu, jarak beberapa meter, belum terlalu jauh. Kebetulan rumah saya sama tempat les itu agak dekat, jadi jalan kaki bisa. Jalan kaki cukup nggak nyampe 10 menit udah nyampe. Jadi saya keluarin dia, begitu keluar di luar, kamu kalau mau nangis di luar, makanya saya akan bawa agak sedikit tarik dia ke luar.
Karena kalau di dalam ganggu, udah di ruangan berisik banget lagi kan gitu loh. Orang mau keluar masuk kan nggak bisa. Nah begitu di luar, ya udah Dede mau nangis silakan. Dia bilang mau nangis silakan. Bener-bener dia menjerit-jerit sambil mukul. Sambil mukul saya supaya dapat apa yang dia mau. Begitu dipukul, saya bilang sama dia, Dek, Mama nggak mau dipukul, sakit. Saya mundur, saya bilang, Mama tetap di sini, Mama nggak tinggalin kamu. Kamu mau nangis terserah kamu, tapi Mama nggak mau dipukul. Saya gituin dia, saya tegesin. Nangis lagi, makin kenceng kan nangisnya kan. Begitu makin kenceng, mau maju mukul saya. Begitu dia maju, saya mundur. Begitu dia maju, saya mundur. Intinya gitu sampai dia stop, sampai dia capek. Nah lalu kemudian nangis, teriak. Orang yang lewat-lewat dong. Serunya orang yang lewat. Kenapa deh? Ya kan? Waduh, mau permen ya gurunya misalkan bawain permen. Saya kasih kode, saya bilang, jadi ya kan, untungnya saya itu ya terkenal cukup tegas sehingga nggak ada yang berani macam-macam. Ya, saya kasih tanda gitu, akhirnya udah oke, mereka nggak ikut campur. Wah, tapi jadi tontonan kami, ya kan? Malu nggak? Tebel muka saya nggak pakai bedak ya udah tebel banget. Udah kayak bawa beton nih tembok. Cuma saya mikir ini kesempatan. Nah ini tergantung pola pikir kita teman-teman. Sudut pandang kita dulu tentang kejadian itu gimana. Kalau saya mikirnya aduh ini memaluin banget sih. Gini itu segala macam. Akhirnya kan saya jadi salah cara berpikir, cara berucap, bertindak. Benar gak? Tapi karena saya mikir ini kesempatan. Ini ada masalah. Ini kesempatan saya belajar. Dan dia belajar. Bagus ini buat kami berdua. Nah jadi saya apa? Bertahan. Melatih diri. Saya bertekad melatih diri. Ya saya tetap di situasi itu, saya bantu dia untuk keluar dari masalah dia. Cuman jujur saya saat itu belum tahu apa. Cuman ya dia nangis ya saya biarin dia dong nangis. Kemudian akhirnya anak saya kalau nangis saya nggak pernah bilang jangan nangis. Karena saya tahu, ya karena saya ngerti. Jadi saya bilang nangis aja, sepuas kamu. Terserah ya, kadang kan kecil belum bisa diajarin seperti kita yang nanti nangisnya itu ada caranya yang benar, gak bisa karena dia kan pasti akan lebih banyak ibaratnya itu hal-hal yang masih belum dia pahami, oke? Nah dan belum ibaratnya rentang konsentrasi, rentang pengendalian dirinya masih belum cukup kuat. Nah jadi akhirnya ketika dia nangis gitu, tahu berapa lama baru selesai? 15 menit, oke? Setengah jam lebih ya. Udah nyamuk ya banyak. Ya itu menjelang maghrib lagi ya kan. Udah lapar ya kan. Cuman ya udahlah tahan. Wow di situ coba di situ saat itu juga saya punya guru hebat begitu. Pelajaran saya banyak banget enggak? Ujiannya langsung tuing poinnya banyak, bener enggak? Poin bagaimana bertahan di kesulitan, poin bagaimana mengendalikan diri supaya tetap tenang, poin bagaimana bisa tetap berpikiran baik, poin bagaimana untuk tidak menggunakan tangan saya menarik, memukul dan melakukan perbuatan buruk. Banyak gak? Banyak. Ya. Akhirnya setelah dia saya perhatikan dia udah mulai, bagus, udah mulai capek. Di situ kita bisa masuk. Begitu dia udah mulai gitu capek, saya deketin, maju satu langkah. Dek, masih mau nangis apa mau pulang? Saya kasih dobrak. Dia liatin saya, mukanya masih sebel gitu sama saya. Tapi habis itu saya dicuekin kan. Saya usaha lagi. Dek, saya tunggu berapa menit, mukanya masih sebel gitu. Habis itu masih deketin lagi. Dek, mau nangis lagi atau mau pulang? Kali ini dia lihat saya sebelnya udah berkurang. Udah berkurang, saya lihat ini kesempatan. Saya liatin dia, saya senyum. Terus saya bilang, pulang. Pulang. Oh oke, kita pulang ya. Mau digandeng atau mau jalan sendiri? Gandeng. Sejak saat itu dia gak pernah nangis seperti itu lagi. Berhasil gak saya? Ini satu cara aja juga nanganin ya. Thank you Aris. Nanganin ya anak atau siapa ya orang tua juga kalau nangis kayak begitu. Ya kayak tadi anak maksudnya orang tua tadi 40 tahun itu loh yang nangis minta begitu. Si Koko itu bilang akhirnya dia ngerti caranya gimana caranya biar dia diem gitu loh. Kalau nggak selama ini kan dia karena khawatir ini anak merusak diri segala macam makanya dia itu di provide terus dikasih terus apa yang dia mau. Nah itu bahaya ya. Nah jadi ini air mata buaya ya buaya banget gak?
Buaya banget. Nangis untuk dapatkan apa yang dia mau. Bukan nangis yang murni merupakan itu tadi yang sudah disampaikan. Refleks dari yaitu emosi yang kita rasakan. Gak tulus. Ya gak tulus. Pura-pura dibuat-buat. Oke, berarti air mata ini juga bisa dibuat kan? Air mata buaya. Makanya di film-film acting-actingnya banyak kan. Nangisnya buatan ya. Oke, nah teman-teman semuanya. Ini faktanya adalah 88,8% orang itu katanya merasa lebih baik setelah menangis. Betul apa betul? Betul gak? Kayaknya lega aja, bener ya. Masalah mah tetap aja. Betul ya? Tapi kok kayaknya rasanya lega aja. Nanti kita makin lihat ya. Oke, nah teman-teman, kadang-kadang kita perlu menangis untuk apa? Menghilangkan rasa sedih yang terpendam di hati tanpa seorang pun tahu apa yang sedang kita alami. Karena orang lain tahu pun belum tentu bisa turut membantu, menolong ataupun memberikan solusi untuk masalah kita. Yang ada, ngapain nangis, lebay banget, sudahlah terimalah karmamu. Lebih parah lagi toh. Ya, jadi kadang-kadang kita perlu nangis, ini satu fakta ya, bahwa kita nangis itu bukan kita berarti ya orang lain itu nggak perlu tahu apa yang kita alami dan kita merasa kita itu cukup kuat. Setelah ini saya akan move on, saya akan bangkit lagi, saya akan berusaha lagi untuk menyelesaikan masalah saya dengan cara yang lebih tepat. Oke, nah teman-teman kita nyanyi lagi. Ya Ibu Dewi Dapur sesuai janji saya berhasil loh melek sampai saat ini, tepuk tangan loh buat Ibu. Oke, baik yuk. Kecilin dikit boleh. Untuk direnungi. Kan tua pada suatu hari, sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Kan merubah semua yang ku miliki, dan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali setiap hari. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Bila kita merasa hidup kita sulit, bila kita merasa pengen menangis, temani dengan lagu-lagu seperti ini. Nangisnya jadi makin benar. Kita sekalian belajar. Dan sebagai informasi, pembelajaran ini akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Karena pintu kritis kebuka. Dan semua itu belum ku atasi. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali setiap hari. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi
yang akan kuwarisi. Ini hendaklah tiap kali, kerap kali kita renungkan. Tujuannya apa? Ya supaya kita memahami kalau kita lagi sulit, lagi menderita, ini buah kita sendiri juga. Dengan kita memahami, di situ kita akan punya keyakinan dan punya kekuatan untuk apa? Bangkit lagi. Ayo jalan lagi. Tabungan buruk gak habis-habis, hajar terus. Ya sudah, mau gimana? Hadapi terus. Suatu ketika namanya tabungan, kalau namanya tabungan bisa habis gak? Bisa habis kan? Contohnya teman-teman lihat deh, ada cerita Angulimala ya. Yang konon membunuh, bahkan mau membunuh ibunya terakhir ya. Yang kemudian Sang Buddha ini ya, baca sendiri deh ceritanya ya. Itu luar biasa sekali ya. Oke, jadi teman-teman semuanya kita akan lihat apa sih manfaat menangis. Loh, nangis itu ada manfaatnya, ada banyak pula ya. Satu, mengurangi stres. Jadi kalau lagi stres nangis gak apa-apa. Ya Aris ya, kalau lagi stres nangis ya. Cuman kalau ada mama ya, atau misalnya ada orang tua yang memang mendoktrin kamu untuk gak nangis, pahami kan memang dia gak ngerti. Jadi kamu nangisnya gak usah ketahuan gitu loh, biar gak kena marah lagi. Ya, tujuannya apa sih? Supaya kita ibaratnya melakukan sesuatu hal itu bijaksana. Bijaksana artinya apa? Ya kita tidak menimbulkan masalah baru lagi ya untuk diri kita dan untuk orang di sekitar kita. Beliau melakukan hal itu bukan karena mereka itu gak sayang sama kita, justru karena sayang tadi itu yang mereka pengetahuan, pandangan yang mereka tahu tentang itu. Dan mereka dulu mikirnya tuh kalau nangis pokoknya cengeng, pokoknya lemah, gak kuat, gak berdaya gitu kan. Nah sehingga mereka berusaha melindungi, menjaga dan didoktrin seperti itu. Salah gak mereka? Gak salah, karena mereka dapatnya pengetahuannya begitu. Makanya penting pengetahuan, makanya penting gak belajar seperti ini? Ya itu makanya saya sampaikan di awal tadi, gak apa-apa belajar sama siapapun. Orangnya membosankan sekalipun, belajar aja, lihat pelajarannya. Nanti sambil ngantuk-ngantuk begini ya sekalian buat ujian ya. Oke, sekalian buat ujian bagaimana mengendalikan diri, mengendalikan mata, telinga, tetap fokus gitu ya. Justru ujiannya saat itu, oke? Nah kemudian teman-teman kita lihat, kenapa bisa mengurangi stres? Karena teman-teman ketika kita nangis secara alami, secara natural diproduksi hormon yang namanya hormon endorfin. Lucu ya, hormon endorfin ini padahal kita tahu ini adalah hormon, salah satu hormon yang diproduksi ketika contoh kita olahraga. Nah itu kan diproduksi kan, jadi kayaknya walaupun capek tapi happy, benar gak? Nah ini makanya bisa mampu untuk mengurangi stres. Mengurangi loh, bukan menghilangkan stres ya. Di sini namanya mengurangi sama menghilangkan tuh beda, oke? Kemudian ini, nah teman-teman lihat. Jadi selain kita diproduksi hormon endorfinnya, yang namanya produksi hormon kortisol otomatis jadi berkurang. Kortisol ini hormon racun atau hormon stres yang ada di dalam tubuh. Dan ketika ini berkurang, otomatis stresnya jadi berkurang ya. Oh, lagi di foto, sorry. Oke. Ya, sudah? Ya. Oke, balik lagi, baiklah. Bagus, berarti pada niat semangat belajar. Bagus, tepuk tangan dong buat kita semua. Keren. Oke. Iya. Nah, yang kedua, meningkatkan mood. Coba, habis nangis, lapar kan? Pengen makan, jadi ada mood buat makan. Ya, nah itu salah satunya. Orang beda-beda. Atau ada mood untuk apa? Untuk sudahlah, akhirnya mood untuk pergi atau mood untuk apa, benar nggak? Kenapa? Karena di sini itu ketika kita lagi nggak mood ya, sebenarnya itu artinya itu akumulasi atau kadar mangan. Ini salah satu ada yang disebut enzim antioksidan di dalam tubuh manusia. Ini tuh ketumpuk banyak. Nah dengan menangis sebenarnya apa? Jadinya itu kita ini suasana hatinya itu jadi ya itu kadang-kadang galau padahal kayaknya gak ada masalah, kayaknya galau sendiri, gak jelas sendiri, suka gitu kan. Ya ini karena ini penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Nah ketika kita menangis kelebihan si mangan ini dikeluarkan. Oke, nah ketika dikeluarkan maka si suasana hati kita itu mood kita juga akan lebih berubah.
Nah, makanya jadi pengen makan yang asin-asin, yang manis-manis, atau yang pedes-pedes ya kan? Ya, atau tiba-tiba pengen apa aja gitu loh, moodnya jadi berubah. Oke? Nah, kemudian ini yang ketiga, membantu melegakan perasaan. Oke? Ketika menangis, kenapa? Karena kalau kita menangis, coba teman-teman kalau nangis gimana? Coba sadari nggak nangis itu tuh kita nangis gitu tanpa disadari ini hidung kita tuh narik nafas, benar nggak? Nggak ada orang nangis nggak narik nafas kan? Mati pingsan. Tanpa disadari narik nafas ya benar ya? Coba aja praktek benar nggak? Bukan suruh nangis beneran, pura-pura aja ya. Nangis gitu kan ini tanpa sadar ini kan narik nafas nih. Begitu narik nafas ini aliran darah ke otak ini otomatis jadi meningkat. Nah, kita nafasnya juga jadi kan biasa nafasnya itu misalnya per berapa detik narik, buang, betul? Nah ini dengan kita nangis, apalagi gitu, jadi aliran itu tambah cepat ya. Aries ya, makin cepat akhirnya saya udah kayak lagi main komedi aja ketawa gitu. Nah kemudian ini ya ketika dia sudah naik ke otak, otomatis otak kita ini yang kayak mesin mobil yang digeber terus, yang stres, panas kan, itu dapat asupan oksigen. Begitu dapat asupan oksigen, adem ya. Begitu adem, makanya kita jadi lebih lega. Oke, ada penjelasannya, nggak asal. Kemudian yang keempat, banyak ya manfaatnya ya. Belum berakhir, ini baru tengah. 4, membantu membersihkan mata tadi karena tadi ada fungsi air mata. Ada berapa tadi? Fungsi air mata? 3 bukan 4. 4 itu saya bilang air mata buaya itu saya bilang. Oke. Ya 3. Ya salah satunya yaitu membantu melembabkan mata ya kan. Nah, ini otomatis ini akan membersihkan mata. Ya oke. Contoh yaitu kalau lagi naik motor atau lagi jalan di jalanan, tiba-tiba mata itu kelilipan, debu masuk. Otomatis enggak dia nangis? Terus tujuannya biar apa? Ngeluarin si kotoran itu. Keren kan sebenarnya kan? Alat tubuh kita ini punya fungsinya dengan keren banget sebenarnya. Jadi menangis ini sampai di sini boleh nggak? Boleh, sah-sah aja bener nggak? Ini bagian dari normal kemanusiawian. Kemanusiawian. Ini berarti hal yang sangat amat manusiawi. Jadi menangis boleh? Boleh, asal ada asalnya ya nanti ya. Oke, yang kelima membantu mengurangi nyeri. Contoh. Mau keluar dari pintu atau mau masuk dari pintu itu pintunya kan gede tuh, kayu lagi. Kejepit tangannya. Begitu kejepit sakit banget. Sampai nangis gak? Bisa. Tujuannya itu tubuh kita itu bantu kita. Bukan berarti kita cengeng, mentang-mentang kejepit nangis. Memang kan kadar sakit tiap orang berbeda ya. Ada yang mungkin kejepitnya tekanannya berapa baru sakit, ada yang sampai berapa tuh saking kuatnya dia gak sakit, ada. Tapi perlu diketahui dengan tubuh mengeluarkan air mata itu, mata mengeluarkan air mata, itu tujuannya membantu kita untuk apa? Mengurangi nyeri. Nah ini untuk cewek-cewek di facial tahu kan? Nah, dipencet gak? Sakit ya? Kamu gak sakit, ya kan levelmu beda, oke sakit ya? Ketika dipencet nangis gak? Nah, tapi bukan nangis yang artinya kamu sedih atau kamu happy kan? Pokoknya nangis aja kan? Nah kenapa? Ya itu karena fungsinya ini. Oke, nah ini lucu. Habis saya share ini pernah di anak-anak SMA ya. Habis itu dia sepanjang ini saya perhatikan di antara anak SMA itu ada beberapa yang gitu. Terus habis itu sudah selesai kebetulan salah satu MC-nya juga gitu. Gitu. Sudah selesai kan sesi pertanyaan. Terus itu MC-nya jujur lagi bilang begini, Cici tadi sebelum dimulai itu kami milih topik ini ya karena kali ini orang tua kami banyak banget yang ngomong sama kami gak boleh nangis gitu loh. Artinya cengeng, artinya ini. Tapi begitu mendengarkan Cici kayaknya udah gak ada pertanyaan lagi. Karena itu tadi mereka udah gitu loh ya. Salah satunya seperti ini ya. Oke, nah nanti kalau lagi nangis begitu dibilangin lebay, bilang Mama, Papa tahu gak manfaat menangis? Enggak, kalau menangis itu ada manfaatnya, kasih tahu slide ini ya. Oke ya. Nah, ini berarti supaya apa? Bahwa ini amat sangat manusiawi. Jadi enggak apa-apa
Ya, oke. Nah ini penjelasannya. Kenapa bisa membantu mengurangi nyeri? Karena ketika menangis itu pada saat kita sakit, ini dia bantu melepaskan hormon yang namanya oksitosin. Tahu hormon oksitosin? Ini adalah hormon cinta. Asik. Nah ini nih hormon ini yang bikin kita itu ya ketika jatuh cinta ya mau yang katanya mohon maaf ya kotoran rasanya coklat ya ini hormon oksitosin gitu loh. Nanti kalau hormon ini sudah habis ya udah masuk ke pernikahan ke realitas sebenarnya nggak ada lagi kotoran rasanya coklat ya. Kotoran ya kotoran. Baru bisa melihat kenyataan sesungguhnya. Nah teman-teman ya ini selain hormon oksitosin juga endorfin. Mau dapetin oksitosin gampang. Salah satu caranya adalah pelukan. Pelukan sama orang disayang. Ya, anak saya sekarang kan udah ABG. Ya, saya biasakan peluk. Yang kedua itu gak suka dipeluk. Ya, yang pertama cowok suka dipeluk. Beda-beda. Yang pertama itu lucu tanpa diminta dia akan meluk. Tapi yang kedua jangan harap kalau kita nggak gerak dia nggak akan mau. Jadi saya biasakan mau sekolah peluk, nggak peluk nggak sekolah. Jadi saya biasakan. Kenapa? Untuk memunculkan hormon oksitosin. Sekarang dia dari yang gini-gini, tadinya begini, yang begini kan, terus sekarang udah bisa begini. Itu kenapa? Semuanya karena usaha, diusahakan. Kalau tidak ada usaha jangan harap bisa ada perubahan. Setuju? Oke, mari kita berusaha ya. Oke, berusaha yang baik maksudnya ya. Menghancurkan lebih gampang daripada membangun. Ya, membangun itu butuh waktu lebih lama. Maka ketika kita berusaha tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha kita. Oke? Terus berjuang ya. Nah, yang keenam. Nah, yang punya darah tinggi ini bisa mengontrol tekanan darah. Hah? Apa? Kalau nunjuk orang satu jari. Oke. Ya itu teman yang baik mengingatkan tadi ya. Oke. Mengontrol tekanan darah. Oke teman-teman, ini sebabnya makanya menjelaskan kenapa bapak-bapak tadi itu dia bilang ketika saya nggak bisa nangis saya itu kayak gitu loh, gemes banget di dalam. Pengen nangis tapi di otaknya itu ngomongnya nggak boleh nangis, cengeng, malu-maluin, nggak kuat, rapuh, lemah, cowok nggak boleh nangis. Ya jadi nggak berani nangis, akhirnya jadinya marah-marah gitu loh. Ini sebabnya ya. Jadi sampai di sini makin tahu menangis itu boleh? Boleh, tapi yang benar ya, bukan asal-asal nangis. Oke. Nah ini kenapa bisa begitu? Karena ini sudah melalui penelitian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa menangis bisa membantu menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Berarti kalau yang detak jantungnya pup kenceng banget, dengan nangis bisa diturunkan. Ya, nah ini melalui penelitian, jadi nggak asal-asalan informasinya. Ini kenapa? Karena ini membantu mengaktifkan sistem yang disebut di dalam otak kita ini sistem saraf parasimpatis. Kalau ada dokter mungkin bisa membantu menjelaskan ya. Dengan demikian ini maka kita bisa jadi lebih rileks ya. Nah teman-teman setelah itu membantu apa? Membuat tidur lebih nyenyak. Buktinya lebih rileks coba deh kalau habis lagi nangis, setelah sudah nangis kayaknya walaupun masalahnya tetap ada lebih lega kan? Betul gak? Nah itu karena ini yang bekerja ya. Oke, sistem saraf parasimpatisnya ini bekerja. Nah kemudian yang ketujuh, habis sudah nangis tidurnya enak gak? Benar gak? Nah itu ya. Ya pada saat ini kita tidurnya akan lebih nyenyak. Kenapa? Karena saraf parasimpatis kita itu aktif. Nah ya, jadi teman-teman berarti dengan menangis ini ternyata sebenarnya manfaatnya banyak. Cuman suka banyak disalahartikan, diartikan negatif. Setuju ya? Nah jadi pertanyaan, boleh gak nangis nih? Boleh, asal yang benar ya. Oke, berarti nanti sekarang nih kalau ada lihat teman wihara, saudara atau anak atau orang tua lagi nangis, bilangnya apa? Terusin nangis ya. Jangan gitu juga, bilang gini, nangislah kalau memang gini ya, saya kasih informasi.
Menangislah kalau kamu memang merasa saat ini butuh menangis. Kalau memang merasa saat ini butuh menangis, tujuan itu sekaligus untuk apa? Mengaktifkan kesadarannya. Otak kesadarannya itu begitu aktif, dia akan muncul pemikiran di dalam diri, oh oke, saya dimengerti, saya dikasih waktu, saya dikasih kesempatan, dan saya juga diperhatikan, saya tidak ditekan, saya tidak dikungkung, saya bebas, berarti keputusan di saya. Saya nangis 5 menit cukup, 10 menit cukup. Paham? Tapi kalau terusin aja nangis, beda kan? Itu dia ngartinya bisa jadi salah, betul nggak? Bisa jadi kayak dilecehkan, bisa jadi kayak dicuekin, diabaikan, bisa salah paham ya? Makanya lebih tepat seperti itu. Menangislah bila kamu rasa memang saat ini kamu butuh menangis. Mau ditambahkan boleh. Nanti kalau kamu sudah selesai menangis, kamu butuh teman bicara, saya ada. Aduh, itu pasti langsung kelepek-kelepek. Udah kelepek-kelepek, dia akan merasa langsung masalah yang tadinya beratnya 100 kilo. Percaya 50 kilo hilang. Ya, itu asik banget dapat orang yang ngomongnya kayak gitu. Itu aduh, telinga adem, tuh hati adem. Waduh, enak banget deh. Benar gak? Ya kan? Ya, jadi seperti itu ya tadi ya. Gimana tadi yuk? Kita supaya jangan cuma nggak jadi teori doang, tapi bisa dipraktekkan. Contoh nih kayak kemarin, Cicinya kemana ya? Ke WC ya? Oh kemarin iya Cici baju merah tadi situ. Oh ke WC. Oh dia tahu ya di saat dan tepat dia pergi ya. Karena kemarin saya bilang kamu sharing aja, nggak mau dia. Dia pergi. Oke, ya sudahlah kita tujuannya apa? Kita praktekkan supaya benar-benar bermanfaat buat hidup kita. Bisa kita gunakan sebagai alat untuk kita, ya. Jadi nggak cuma sekedar teori. Contoh kayak Cici yang ini nanti kita tanya, nanti silakan teman-teman boleh tanya. Dia kemarin datang ke saya, dia bilang sama saya, Ci thank you ya. Yang kemarin saya sharingkan mengenai itu apa? Star ya. Nah mengenai star itu saya gunakan terus dan itu sangat membantu saya. Dan dia cerita banyak, saya bilang kamu aja yang sharing nanti ya. Ini nggak mau kabur di saat yang tepat. Bukan kabur sih, kebetulan terkondisi semesta menjawab keinginan dia untuk tidak sharing di depan. Mungkin nanti sama teman-teman aja ya. Oke, tanya aja beliau, saya lupa serius karena banyak sekali yang cerita-cerita sama saya hanya ingat sepotong-sepotong. Ya, mohon maaf kalau nggak ingat sepenuhnya ya. Nah, jadi tujuannya itu supaya bisa digunakan. Nah, coba yang ini penting, kalau ada yang nangis gimana? Apa yang diomongin? Yuk, praktek. Menangislah bila memang saat ini kamu butuh menangis. Oke, setelah itu dan bila, jangan langsung lanjut ya, kasih jeda dulu baru ngomong. Nanti karena itu masuk dulu ke bawah sadar. Pada saat tadi yang informasi saya sampaikan, pada saat kita menangis kan ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Antara pikiran sadar sama bawah sadar itu ada pikiran kritis. Ya, pada saat kita lagi menangis, ini si penjaga monyet-monyet yang dipikir monyet yang suka kini kesana kesini ya. Itu pada saat kita lagi menangis itu kebuka. Oke, jadi informasi itu masuk. Makanya bahaya banget ketika kita kalau lagi nangis. Makanya banyak orang ya pernah atau mungkin ngalamin deh. Ketika dia lagi ngalami masalah, dia nangis, kemudian ada orang datang. Contoh duta agama tertentu atau apapun akhirnya kena. Betul? Pindah. Kenapa? Karena dia merasa diperhatiin. Dia merasa yang ini tuh memahami dia, memberikan perhatian. Ya udah, masuk. Kenapa? Karena masuk ke bawah sadar itu. Ya, jadi ini sebagai informasi, makanya enak banget ketika lagi kondisi begini, masukkan hal-hal baik. Makanya nyanyi lagu-lagu Buddhis, oke? Supaya makin dalam, makin keren ya. Jadi nanti kalau lagi tidur, lagi stres, nyanyinya itu tadi. Ku kan tua. Jadi supaya apa ya? Stresnya ini bisa dialihkan ke hal yang benar ya. Nah ini teman-teman selanjutnya peringatannya, warningnya supaya untuk tidak dilakukan, oke? Nah ini pertama, nangis berkepanjangan. Karena kalau sering menangis itu bisa menimbulkan efek lelah secara emosional. Capek kan? Nah, iya, coba nangis kayak si dedek tadi tuh setengah jam lebih.
Mau sekuat apa dia, mau sekeras apapun dia, capek juga, bener nggak? Apalagi kalau dia mengeluarkannya itu dengan energi ngotot. Waduh, setengah jam loh, gila bener, ya kan? Ya, itu nangis 10 menit aja kita rasanya udah lelah. Ya, itu bisa bayangin kayak gimana ngototnya sampai bisa lelah. Jadi teman-teman tentukanlah waktu menangis Anda ya. Oke, saya mau nangis. Kayaknya 3 menit aja, 1 menit aja. Tentukan waktu Anda, nanti keren loh serius. Jadi tahu kapan mau nangis. Karena jujur ini saya itu lebay banget. Saya itu ya kalau dibilang dari sisi baiknya empatinya itu cukup tinggi. Jadi dulu kalau saya lihat ya keras-keras begini ya, maaf ya, tapi hatinya itu Hello Kitty loh. Muka sih kayak preman tapi hatinya Hello Kitty, maaf teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat tuh ada hewan luka dulu ya, dulu sekarang sih enggak. Dulu kalau hewan luka gitu, entah kenapa saya bisa nangis sendiri gitu loh. Nggak ada alasannya, saya nangis sendiri gitu, nangis lihat hewan dulu, aduh kasihan banget ya, aduh gitu, saya bisa nangis sendiri seperti itu. Terus apa ya kalau lihat hewan yang kecelakaan atau apa, itu hewan. Nah apalagi manusia ya, itu waduh teman-teman tahu nggak kemarin nih ada film Siddhartha, tahu nggak yang di Jakarta yang musikal teater, nonton ya Ceh? Oh nggak, teman tahu ya? Iya ya, cukup viral itu ya di sosial media, bagus banget, keren banget. Jadi itu kalau ada kesempatan boleh nonton ya, tapi itu baru sekali itu kayaknya ya. Jadi musikal, jadi dia itu teater sambil musikal, namanya musikal tahu ya. Jadi orang berperan sambil ada nyanyinya gitu loh, ada dramanya. Ya, jadi memerankan cerita hidupnya Pangeran Siddhartha. Ceritanya kan kita tahu, benar gak sih? Ya, logikanya kalau udah tahu ceritanya, ya sudah dong biasa aja, betul kan? Tahu nggak? Dari awal nonton sampai akhir nonton saya nangis. Itu anak saya kiri kanan yang cewek habis itu sama anak yang cowok. Ngelihat saya mah udah biasa, cuma kasih tisu aja. Karena saya itu, terus saya sadar, aduh Nancy malu banget sih. Gak bisa tahan. Nah jadi makanya teman-teman, akhirnya saya makin belajar menyadari ketika saya menari itu, saya pakai itu juga star itu juga saya pakai. Jadi star masih ingat? Ayo, ini ampul loh, ini cicinya kemana nggak balik-balik. Oke, nanti kita suruh dia sharing ya. Nah, di luar kan? Mama kamu ya? Oh, aman nggak coba dilihat? Oh lagi ada urusan, oh ya baik-baik, pinter kali dia ya, tahu aja udah mau disuruh ya. Ya kemarin ya mama sharing tentang star itu kan ya, kamu denger ya. Nah jadi pakai star ini, jadi saya juga pakai ini, saya latihan karena saya terlalu kuat banget itunya, jadi nggak gitu cepet ya, tapi makin lama makin bisa. Jadi cuma film Sambuda ini saya nggak bisa. Karena kenapa? Mungkin karena saya itu pertama merasa bersyukur banget saya ketemu guru yang hebat banget ya kan. Jadi rasa syukur saya itu dialihkan ke nangis itu, terharu gitu loh, bahagia. Apalagi melihat buset deh anak mama. Panjang umur, tepuk tangan dong. Dia bingung deh, Cici bingung deh. Ya, Cici ingat kemarin yang saya bilang? Ingat? Gak, ini lagi cerita itu bagaimana star ini digunakan untuk kita biar nggak nangis berkepanjangan ya. Nanti ya Cici boleh sharing sama teman-teman ya. Gak sharing ini aja gak apa-apa. Oke, jadi waktu film Sambuda ini saya benar-benar nggak bisa tahan. Kenapa? Pertama, saya itu benar-benar yang namanya itu terharu dan bersyukur banget bisa ketemu guru yang luar biasa seperti ini. Melihat perjalanannya itu lagi lebih keren lagi, di otak saya itu mikirnya gini, wow buset loh, anak seorang raja ya mau mengorbankan semuanya demi banyak orang. Gila, keren banget. Nah itu bikin saya banjir gak kelar-kelar gitu loh. Apalagi di saat ya dia meninggalkan, ibaratnya dalam kondisi yang anaknya, istrinya ditinggalkan tuh. Wow gila, itu saya rasakan loh. Itu saat itu penderitaan istrinya, penderitaan orang-orang di sekitarnya.
oh papanya apalagi yang punya harapan besar sama dia. Itu saya rasakan, itu kayak saya yang ngalamin. Akhirnya tuh kayak saya itu yang kehajar-hajar dan akhirnya saya nangis gak kelar-kelar gitu loh. Saya duduknya ya, namanya duduk kan tegak, biasa saya duduk tegak. Sampai begini melonsor ke bawah, takut dilihatin orang. Sampai malu sendiri, karena nangis itu sampai gak kelar-kelar gitu kan. Saya udah stop, tarik nafas, mati, gak bisa. Itu gak berhasil benar di saat itu. Tapi cuman satu itu, tapi kalau ya hal-hal yang lain saya selalu bisa berhasil karena mungkin memang ya karena saya dari yang saya cerita kemarin, saya tidak mengenal guru yang luar biasa ini sampai akhirnya bagaimana saya mengenal, saya belajar dan saya terselamatkan dan juga anak-anak saya, keluarga saya juga ikut terselamatkan. Makanya itu rasa haru dan rasa bahagia saya itu luar biasa, tidak terbendung. Ya saat itu yang saya rasakan. Nah teman-teman, bila nangisnya berkepanjangan teman-teman bisa pakai itu star ya. Apa S? Stop. T? Oh, ini paling jago nih Cici nih. T-nya apa? Cici sini dong sedikit dong. Boleh ya? Ini hal baik supaya teman-teman juga semangat prakteknya. Nah, kebaikan nggak? Oke, thank you. Boleh dong tepuk tangan buat Cici ini. Oke. Iya, ini kan tujuannya apa? Memberikan bumbu sada. Yang ingat kemarin sada. Keyakinan. Dengan adanya keyakinan, ada yang sudah berhasil praktek, nanti makin semangat nggak kita? Betul ya? Nah, kita mungkin sudah praktek tapi belum rasanya terlalu berhasil, bukan berarti gagal, bukan. Cuman belum berhasil. Siapa tahu di saat itu tantangannya lebih kuat, ngerti gak? Makanya harus dimulai dari yang kecil sampai berhasil, baru makin yakin bisa makin kuat dan makin cepet jadi. Oke, seperti itu. Boleh sharing sedikit cek? Namanya siapa? Susiana. Saya pernah sakit hati, saya tarik napas. Saya tarik napas, saya merem, saya tarik napas dalam-dalam, saya merem, saya hempaskan, hilang sudah sakit hati saya. Lega rasanya, sampai kemarin saya udah lega sekali. Oh, ikut bahagia Cici. Cici berarti praktek yang star itu ya? Iya, oh, betul. Boleh tepuk tangan dong buat Cici? Betul, asli. Thank you Cici, praktek terus ya biar makin jago. Ibarat kayak gini deh teman, silakan duduk ya. Kayak kita naik sepeda, pertama-tama naik sepeda pasti susah, betul? Begitu naik jatuh-jatuh gak? Tapi begitu sudah ahli, sudah masuk ke bawah sadar kita, jadi keterampilan, jadi keahlian kita, gampang betul? Iya, demikian juga saat ini ketika saya misalnya lihat yang gitu, hal-hal yang bikin saya itu nangis, saya langsung pakai itu, langsung cepat reda. Ya, nah itu harus digunakan supaya bisa menjadi kekuatan di dalam diri kita. Karena kalau kita cuma pakai sedikit-sedikit ya sama kayak naik sepeda, cuma latihannya sedikit-sedikit ya tentu nggak ahli-ahli, betul nggak? Tapi kita kalau latihan terus sampai ahli ya pasti itu akan menjadi keterampilan kita yang tidak terpisahkan dari diri kita. Setuju? Oke, nah kedua peringatannya adalah menangis di tempat yang tidak sesuai. Pergi kondangan, saya sedih banget, saya nggak kawin-kawin. Gak sesuai, mau nangis boleh, nangislah di kamar ya, atau kalau nggak tertahankan ya dia udah di WC sono ya, nangis. Intinya nangisnya di tempat yang sesuai peringatannya, oke? Yang ketiga, nangis di waktu yang tidak sesuai juga nggak boleh. Contoh lagi kebaktian, aduh misalnya orang udah lagi hening-hening baca doa, tiba-tiba nangis sendirian. Ya boleh aja sih, tapi konsekuensinya tanggung sendiri. Semua mata akan melihat Anda. Ya nggak dilarang kok, bener nggak? Kayak 5 sila, nggak dilarang. Tapi masalahnya berani nggak tanggung akibatnya. Konsekuensinya terserah ya. Oke, kemudian menangis dengan suara kencang, meraung-raung, merengek-rengek kayak itu tadi saya buaya kecil saya itu ya. Buaya cantik saya itu ya. Ya sekarang sudah nggak pernah. Sejak saat itu waktu itu usianya berapa tahun ya? Masih kecil waktu itu. Sekitar 3 tahunan ya, 3-4 tahunan masih kecil. Sampai saat ini udah nggak pernah seperti itu. Berkat satu momen pembelajaran seperti itu. Kalau berhasil ditangani dengan tepat, hasilnya keren. Tapi kalau kita gagal di situ, sebenarnya bukan gagalnya si anak, kita. Semua masalah yang datang dalam hidup itu sebenarnya pembelajaran buat kita. Bukan buat siapapun. Makanya dibilang ambil tanggung jawab buat diri sendiri. Bukan berarti kita egois, enggak. Karena kita sendiri tidak terlepas dari
masalah kita dulu yang belum kita selesaikan, yang kita bawa di tiap kehidupan. Ya, makanya setiap masalah itu adalah momen kita, kesempatan kita untuk memperbaikinya saat ini juga. Gitu. Ya, oke. Nah teman-teman semua, kalau misalnya nih, aduh Cici saya nggak bisa, saya harus nangis kenceng-kenceng, meraung-raung saya baru lega. Boleh? Boleh aja. Tapi tolong jangan di tempat yang tidak sesuai sama di waktu yang tidak sesuai. Orang lagi tidur tengah malam lu nangis kayak begitu ya, mengganggu orang. Karma baik, karma buruk. Iya, ya udah tanggung akibatnya sendiri ya. Yang ada nanti Anda dideportasi, ditaruh di gudang misalnya. Kalau mau nangis seperti itu ya cari waktu lah, nangis cari waktu. Bisa kok, bisa nggak? Bisa, ya semua bisa, semua masalah latihan. Oke? Nah teman-teman semuanya, jika teman-teman sering menangis tanpa alasan yang jelas, menangis tidak terkendali, menangis bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari atau bahkan sampai ingin menyakiti diri sendiri, sebaiknya berkonsultasilah dengan profesional yang bisa membantu Anda. Karena itu sudah masuknya, mohon maaf, sudah mengganggu kesehatan mental kita. Saya pernah dapat klien umurnya 21 tahun. Iya, 21, ya dia melakukan bunuh diri sudah 3 kali. Oke, dia setiap kali merasa tertekan hidupnya, dia akan nangis terus-terusan. Habis nangis terusan, udahlah, dia capek. Yang dia lakukan lega-lega, tapi dia merasa gitu terus kan capek. Ambil pisau, potong. Ya, yang bikin saya tertarik adalah bagaimana caranya kamu selamat. 3 kali loh ya, yang diambil pisau dapur yang gede. Kalau dulu kan kemarin saya cerita masih pisau yang kecil gitu. Ini yang gede pula. Kok bisa selamat? Dia bilang begini ya, gak tahu Cici, saya itu pokoknya kalau udah capek nangis ya, nangis udah lelah banget, udah capek, saya udah gak tahu apa artinya hidup ini. Ya udah saya ke dapur, saya ambil pisau, saya begini, tiba-tiba tuh semuanya putih, abu-abu gitu, buram. Hups, udah. Saya hilang. Tahu-tahu bangun saya di rumah sakit. Apa yang bisa menjelaskan? Karma baik ini orang cukup banyak? Coba kita lihat. Bagaimana enggak cukup banyak? Ini anak terlahir di keluarga yang papa mamanya mau mengabdikan diri sebagai Romo Ramani di wihara. Keren gak? Lah kok ngalamin gitu? Ya iya, ini membuktikan bahwa papa mamanya juga manusia, masih berlatih. Tapi setidaknya dia punya niat baik, mau mengabdi, mau merubah hidupnya, mau membuat kebaikan lebih banyak lagi. Betul gak? Berarti karma baiknya si anak ini terlahir di keluarga yang seperti itu. Bagus gak? Bagus. Ya kan? Nah jadi akhirnya kemudian saya bantu masuk ke bawah sadar dia. Ternyata di bawah sadar dia menyimpan memori waktu usia 7 tahun. Ya namanya kita waktu namanya baru menikah kan banyak yang gak ngerti menjadi orang tua itu seperti apa. Banyak yang kita masih mengadopsi cara-cara orang tua dulu. Contoh kayak saya gak suka dipukul sama mama orang tua saya. Kemudian yang saya lakukan ke anak saya adalah saya bertekad saya gak mau mukul anak saya. Yang saya lakukan, ya tekad cuma tekad. Yang saya lakukan ketika saya marah, saya kesel sama perbuatannya. Saya merasa menderita di dalam diri saya. Yang saya lakukan, saya menyakiti anak saya lebih parah daripada apa yang orang tua saya lakukan. Saya pukul lebih keras, lebih sadis dari orang tua saya. Saya maki juga lebih ngeri. Sadar gak saya? Waktu saya ngelakuin, sadar. Tapi bawah sadar saya lebih menguasai. Pokoknya balas dendam, pokoknya lakukan ini. Begitu sudah selesai, saya sudah tenang, sudah lebih tenang, lebih capek. Pikiran sadar yang mulai naik, aduh kenapa saya lakukan begini. Saya akan tarik rambut saya, pukul kepala saya ke tembok. Itulah saya lakukan terus menerus. Capek gak? Gak berdaya teman-teman, makanya beruntung banget bisa ketemu guru yang luar biasa ini. Nah, jadi teman-teman disinilah makanya untuk membantu mengingatkan kita juga
bahwa tidak ada yang kekal, yang abadi. Kalau saat ini penderitaan kita rasanya abadi, maksudnya abadi itu kok penderitaan datang terus gitu loh maksudnya ya. Kok rasanya terus-terusan, nggak apa-apa. Selama kita mau belajar terus berubah, maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Setuju? Kalau setuju boleh dong tepuk tangan buat kita. Oke, nah teman-teman semua ini ya utamanya di pikiran, makanya perlu latih pikiran kita ya. Karena pikiran adalah pelopor. Kita baca sama-sama yuk ini terakhir. Di dalam Dhammapada, jika seseorang bisa mengalahkan dirinya sendiri, maka dia adalah orang sejati yang mengalahkan musuh terbesarnya. Ya, Ibu Dewi Dapur ini yang tadi kita bahas ya. Ih keren loh, melek sampai sekarang, tepuk tangan loh. Berhasil mengalahkan diri sendiri. Keren. Oke, ini ya. Bukan sebenarnya apapun yang datang di kehidupan kita ya karena kita yang ngundang sebenarnya. Kita yang ngundang melalui perjalanan kita, karma-karma yang kita buat sepanjang kehidupan kita. Kita yang ngundang. Kalau kita yang ngundang berarti kita yang harus mampu untuk stop. Sebelum bisa stop harus sadar. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama terus berjuang. Setuju? Oke, nah teman-teman semuanya dengan usaha yang tekun ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dengan semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Oke, mari kita terus berjuang, mari kita terus berusaha. Semoga kebahagiaan sejati benar-benar menjadi milik kita sepenuhnya. Sadu, sadu, sadu. Terakhir kita nyanyi Kasih Buddha. Oke, ya. Tadi mic-nya mana? Kasih Cici penyanyi kita. Kasih Buddha. Oh Cici. Terserah lah yang mana. Tahu kan ini? Yaudah kamu aja dah. Ini saya juga, ini nih lagu bagus. Baru belajar saya juga. Oh sebentar kita ulang. Udah mulai dia. Saya masih narik napas. Bisa kencengin dikit aja. Ini penyanyi. Oh iya Cici yang kemarin nemenin saya nyanyi. Ya. Kasih Buddha. Pernah dengar kan? Rasakan damai kicauan burung, demikianlah kasih Buddha. Rasakan hangat matahari pagi, demikianlah kasih Buddha. Yang terukur dalam lautan, demikianlah kasih Buddha. Terbayang luasnya dunia, demikianlah kasih Buddha. Kasihnya bagaikan setetes embun pagi, memberikan rasa sejuk serta damai di hati. Kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Kata siapa lagunya melo-melo? Ini lagu happy kan? Nah banyak lagunya. Saya kemarin sharing dari puncak turun yang macet. Saya setel lagu ini kenceng-kenceng. Biar saya happy di jalan. Dan berasa kasih Buddha itu menerangi di sepanjang perjalanan. Dulu nyanyi gini aja nangis loh saya. Padahal lagu happy ya.
damai di hati, kasihnya bagaikan bintang di malam hari, menerangi hati kita bila di kegelapan. Kasih Buddha, dimanapun kita berada, kita percaya tidak percaya pun kasih Buddha selalu ada menerangi kita. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, thank you Cici yang sudah menemani Janji juga. Oke, saya kembalikan ke MC ya.